Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العادي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بن عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهبها الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمبان سيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي سيد الشيخ نور القرخي سيد الشيخ سري السقطي سيد الشيخ حبيبي العجمي سيد الشيخ حسن البصري سيد الشيخ جعفر الصادق سيد الشيخ يوسف الهمداني سيد الشيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد خاطب شمبس شيخ طلحة السبو شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا شيخ أحمد صاحب الوفا تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح قطب الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bildawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Baku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bakalan, Mbah Dawan Hori Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratan Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Omar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandaman, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallaha al-karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wali jama'atina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang-orang lumbu ada PKB ini ya. PKB mulu perasaan. Halaman berapa bacanya? Delapan satu. Hikam kan ya, bener ya? Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 81, yang pakai cetakan kitab nomornya 43. Udah ketemu semua itu? Baca yang mana Ustaz? Oh. Hikmah baru. Mang Sidik mana? Mang Sidik mana? Bang Tona? Sendiri Bang Tona? Pada kedinginan kali ya, hujan. Man. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Kiai udah ketemu Kiai bacanya udah. Kau aja mana ketemu? Muhajidin udah. Kau udah ketemu Kong? Bang Sarip udah ketemu Sarip. Sanasir udah. Belakang Bang Topik ada kitabnya Bang Topik. Bang Dika ada. Gelengnya lalat amat. Bang Tonah ketemu Bang Tonah. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Ya. Lemes-lemes amat kalau ibu-ibu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. Itu ya. La amala arja lil qabuli min amalin yaghibu anka syuhuduhu. Amal perbuatan yang bisa diharapkan agar diterima oleh Allah, min amalin yaghibu anka syuhuduhu, yaitu perbuatan yang tidak kamu lirik sedikit pun. Apa Bang Adi? Penyurung-nyurung dia. Apa? Yaghibu anka syuhuduhu, yang pandanganmu hilang darinya. Gitu tuh arti asalnya. Kalau kita artiin begitu rasanya pugak amat gitu. Amal perbuatan yang paling bisa diharapkan untuk diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang tidak kamu lirik sedikit pun. Gimana bagiku? Wa yahtaqiru indaha wujuduhu, dan kamu anggap remeh keberadaannya. Amal perbuatan yang bisa diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang tidak kita lihat sedikit pun dan kita anggap bahwa amal perbuatan itu remeh. Iya, ntar Bang Haji. Ntar. Jadi saya gitu aja. Udah. Fin nusakhil maujudati bi aidina la amala arja lil qulubi. Itu dia. Makanya yang di atas qabuli. Nah di bawah lil qulubi. Fin nusakhil maujudati bi aidina la amala arja lil qulubi. Di dalam naskah yang kami temukan terdapat juga redaksi la amala arja lil qulubi. Jadi ada yang redaksinya arja lil qabuli, ada yang redaksinya arja lil qulubi. Kalau yang pakai PDF biasanya sudah ditahqiq, sudah diperiksa lagi antara literatur yang ada sama cetakan yang ada di kitab, diperiksa lagi.
Makanya ada keterangan di dalam naskah yang kami temukan ada yang menggunakan redaksi la amala arja lil qulubi. Gimana Ibu? Wa ma'nahu ala hadzal wajhi, dan artinya jika memang redaksinya seperti ini, innal amalal mausufa bihadhihi sifati la yaltafitu ilaihil qalbu wa la ya'tabiruhu. Wa fi adami iltifatihi wa i'tibarihi salahuhu wa taharruruhu min riqqi ru'yatihi fayabqa hina idin ma'a rabbihi la ma'a amalihi wa yakunu dzalika ala halfi mudofin takdiruhu la amala arja li solahil qulubi au ma fi ma'nahu. Mamanta sendiri kalau airnya udah dibeli dibagi-bagiin man. Kali bos selingan ngopi. Ada ya. Udah tuh. Ketinggalan itu kagak. Wa ma'nahu ala hadzal wajhi, dan artinya jika memang redaksinya seperti ini, innal amalal mausufa bihadhi sifati la yaltafitu ilaihil qalbu wa la ya'tabiruhu. Sesungguhnya amal perbuatan yang disifati dengan sifat ini, yang diharapkan untuk bisa diterima oleh Allah, la yaltafitu ilaihil qalbu, maka hati orang yang mengerjakannya tidak menoleh sedikit pun kepada amal perbuatan itu. Udah tuh, sama aja. Apa Ibu? Sesungguhnya amal perbuatan yang bisa diharapkan untuk diterima oleh Allah adalah amal perbuatan yang hati ini tidak melirik sedikit pun kepadanya, layak tabiruhu, dan tidak dia anggap sedikit pun. Karena kebanyakan kita ketika kita mengerjakan sesuatu, kita merasa bahwa kita sudah mengerjakan perintah Allah. Kita merasa bahwa kita bisa dan mampu mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Padahal amal perbuatan yang diterima oleh Allah adalah yang hati ini tidak melirik sedikit pun kepadanya. Apa? Nggak merasa bahwa ibadah kita udah banyak, nggak merasa bahwa ibadah yang barusan kita kerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kalau hati kita masih merasa seperti itu, berarti amal perbuatan kita masih jauh untuk bisa kita harapkan diterima oleh Allah. Apa Ustaz? Perasaan bahwa sholat kita udah bener banget, perasaan bahwa kita udah rajin banget, itu justru membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Apa Ustaz? Ngapa itu? Anggut-anggut begitu.
Apa? Walaya tabiruhu, dan tidak dia anggap sedikit pun. Berat amat orang ya. Udah hanya ngerjainnya berat, habis ngerjain jangan sampai hati kita merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan udah bener banget. Apa? Wa fi adami iltifatihi wa tibarihi solahuhu wa taharruruhu min riqqi ru'yatihi. Yang menyebabkan hati ini tidak menoleh sedikit pun kepada amal perbuatan yang dia kerjakan, wa tibarihi solahuhu, dan dia tidak menganggap bahwa amal perbuatannya sudah benar, wa taharruruhu, dan dia bebaskan hati itu dari amal perbuatan yang dia kerjakan, min riqqi ru'yatihi, penyebabnya karena sangat halus pandangannya. Semakin halus pandangan seseorang, maka dia tidak akan merasa bahwa ibadah yang dia kerjakan udah paling bener. Gak bakal tuh. Kalau ada orang yang merasa bahwa ibadahnya udah paling bener, berarti itu pandangannya masih kasar, pandangannya masih cetek, pikirannya masih cetek, belum berpikir lebih dalam. Gimana Kiai? Nambahin Kiai. Bagaimana kalau begitu? Ya tugas kita kerjakan ibadah sesuai tuntunan yang kita tahu. Tapi jangan sampai setelah mengerjakan ibadah itu muncul perasaan di hati kita bahwa ibadah kita udah paling bener. Tugas kita kerjakan sebaik mungkin, tapi jangan sampai merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan udah paling bener. Waktibarihi sholahuhu, dia tidak menganggap bahwa ibadahnya udah paling baik. Gitu guys. Bahkan yang muncul, dia anggap remeh ibadah yang dia kerjakan itu. Ya, ibadah saya mah nggak ada apa-apanya. Sholat lama amat, ya segitu mah nggak ada apa-apanya. Luarnya doang lama, dalamnya mah tetap aja ngawur-ngawur juga. Gitu tuh. Jadi dia anggap remeh ibadah yang dia kerjakan. Hebat amat ya, sedang saudara sampai 10 juta, ya nggak ada apa-apanya itu. Apa? Dianggap remeh ibadah yang dia kerjakan. Kagak malah bangga guys, orang mau kayak gue dong kalau sholat begitu. Rasanya yang sholat dia doang, yang paling benar sholatnya dia doang rasanya. Kalau masih ada perasaan seperti itu di hati kita, itu tanda bahwa amal yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Gitu guys. Kalau masih ada perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan udah bener, berarti tandanya ibadah yang kita kerjakan masih belum diterima oleh Allah. Apa Allah? Fayabqa hina idin rabbihi la ma'a amalihi, maka akhirnya dia tetap bersama Tuhannya,
la ma'a amalihi, dan tidak bergantung kepada amal perbuatannya. Karena begitu dia menganggap bahwa amal ibadahnya udah bener, udah cakep, pada akhirnya nanti akan muncul di hatinya rasa bergantung kepada amal perbuatan. Apa begitu? Wah, alhamdulillah ibadah saya udah banyak, bekal buat ngadep Allah udah banyak. Bergantung sama amal. Padahal kalau direken-reken ibadah yang dia kerjakan selama ini, apakah sudah diterima atau belum kan nggak tahu. Makanya nggak boleh punya perasaan bahwa amal ibadah yang kita kerjakan sudah paling benar, nggak boleh. Wa yakunu dzalika ala halfi mudofin, dan redaksi seperti ini jadinya disusun atas mudof yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya, la amala arja li solahil qulubi, tidak ada amal perbuatan yang paling bisa diharapkan untuk memperbaiki hati, au ma fi maknahu, atau yang senada dengannya. Apa mau aja udah paham itu? Ya justru itu yang kagak boleh. Amal perbuatan. Kalau dengan keyakinan, merasa Islam paling benar. Iya, Islamnya benar. Kita beragama Islam yakin bahwa Islam itu paling benar. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar Islam? Itu yang kagak boleh. Pasan saya udah benar buat jadi orang Islam, belum tentu. Iya, Islamnya kita harus yakin bahwa Islam ini agama yang paling benar di sisi Allah. Tapi jangan sampai muncul perasaan di hati kita bahwa kita sudah menjalankan Islam ini dengan benar. Itu yang nggak boleh. Kalau muncul perasaan seperti itu, bisa jadi sebenarnya semua perbuatan yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Karena kita merasa bahwa kita udah paling benar. Begitu Bang Haji. Kita harus yakin bahwa Islam itu memang agama yang paling benar di sisi Allah. Cuma kalau dibalik lagi, apakah kita sudah benar-benar menjalankan Islam itu? Yang nggak boleh di hati kita, perasaan itu. Apa itu? Jangan sampai kita bilang, wah agama jangan-jangan kurang benar ini. Enggak. Pasti Islam itu benar. Cuma kitanya apa? Iya, yang nggak benar kitanya. Kitanya yang belum menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, gitu Bang Haji. Kalau ada reaksi lain, misalnya kita beragama yang kita kerjakan itu apakah diterima atau ditolak, kan kita belum tahu. Tapi kalau dosa sudah pasti, sudah ada catatan yang pasti. Ya, terus? Ya justru itu, makanya tadi amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita anggap remeh. Kenapa kita anggap remeh? Karena kita sendiri nggak tahu apakah amal yang kita kerjakan ini diterima apa enggak oleh Allah. Udah sesuai yang diinginkan Allah apa enggak? Itu kita nggak tahu kan.
Makanya kita anggap remeh jadinya. Nggak ada apa-apanya ibadah saya mah dibanding dosa-dosa saya. Dosa mah kagak ada gagalnya, ibadah mah ada syaratnya. Gitu mah. Itu justru yang menyebabkan muncul di hati kita perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan belum sesuai, belum benar. Karena itu, karena kita nggak tahu apakah diterima apa enggak, udah sesuai yang Allah pengen apa enggak, itu kan kita nggak tahu. Makanya jangan sampai hati kita menganggap bahwa ibadah kita udah banyak. Itu yang kagak boleh. Memang kudu seperti itu. Udah tuh, jelas. Bagi pun nambahin? Enggak. Lah emang apa bedanya? Kita sholat misalkan, kita kerjakan semua rukunnya, kita kerjakan dengan baik, sunnah-sunnahnya kita kerjakan dengan baik, bacaannya fasih, tartil, tasbihnya orang-orang 3, kita 15. Orang-orang baca kuliah kulhu, kita baca sabis sama hal ataka. Begitu kelar, jangan sampai muncul di hati kita perasaan, wah ibadah saya udah cakep banget. Itu yang kagak boleh. Harusnya begitu selesai, yang muncul di hati kita, ini mah nggak ada apa-apanya. Kudunya begitu. Itu artinya menganggap seperti itu. Ini mah nggak ada apa-apanya. Apa? Oh. Perasaan udah khusyuk, mulut baca, hati udah ngikutin. Tapi itu udah selesai, di hati kita munculkan perasaan ini mah nggak apa-apanya. Di antara tawadu sama takabur gitu. Tawadu. Iya, dia merendahkan diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Ia menganggap bahwa ibadah yang kita kerjakan nilainya kecil. Begitu Bang Haji. Nggak ada apa-apanya. Ya kan juga tuh jelasin sama Buya kan. Nanti di akhirat itu ada 3 timbangan. 1 timbangan pahala, 2 timbangan dosa, 3 timbangan nikmat. Bang Ipul pagi-pagi ngerjain subuh, sholat subuh, sampai khusyuk banget. Enggak ada nilainya. Nanti di akhirat dia nanyain, ya Allah kan dulu saya setiap pagi udah sholat subuh. Lah kan paginya diganti sama nasi uduk, dikasih nikmat itu sama Allah. Hah? Itu ge nikmat nasi uduk, belum kebayar sama sholat yang khusyuknya begitu. Ya terus yang kita anggap ibadah kita ini sangat besar bernilai yang mana? Dibandingin satu nikmat napas aja dah. Biar kata kita ibadah puluhan tahun buat ngebayar nikmat napas sekali, belum tentu bisa ngebayar itu. Nah, terus yang kita anggap besar yang mana? Ibadah mana yang kita anggap besar?
sedekah 100 juta. Lah kalau jantungnya masalah, apa operasinya kagak lebih mahal dari itu? Nggak ada apa-apanya, itu nggak ada nilainya, kecil banget dibanding satu nikmat yang Allah kasih ke kita, nggak ada nilainya pisan. Makanya begitu kelar ibadah, kelar sholat, langsung muncul di hati kita, ini mah nggak ada apa-apanya dibanding nikmat yang kita terima dari Allah. Ini mah nggak ada apa-apanya. Apa? Itu mengaji jadinya, menganggap remehnya begitu. Apa? Oh, nah kita mah infak 5.000 ge aja pengen disebutin. Apa Ustaz? Perasaan tiap hari udah infak 5.000. Kagak ada apa-apanya itu. 100 juta aja nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Begitu Ustaz. Jelas ya, Mang Haji ya? Jadi yang dimaksud menganggap remeh seperti itu. Kalau dibandingkan dengan dosa-dosa kita setiap hari ngelawan sama Allah, dibandingkan dengan nikmat yang kita terima dari Allah, ibadah yang kita kerjakan ini mah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Apa yang mau kita banggain dari ibadah kita? Begitu. Apaan? Apaan? Dosa, timbangan dosa. Asal kita ibadah satu kali dibandingin sama nikmat satu. Ibadah sekali dibandingkan nikmat satu. Lah nikmat belum habis, nilai ibadah udah habis. Gue tinggal dosa doang udah. Gitu. Apa Ustaz? Ya Allah, kan saya tiap malam ngaji. Kan itu udah dibayar. Aman imat mata bisa melek. Ibadah satu dibandingin nikmat satu, habis sudah. Ujungnya tinggal dosa doang. Jadi ya, 3 timbangan, timbangan pahala, timbangan dosa, sama timbangan nikmat. Wa sayati min kalamil muallifi ma yunasibu hadzal makna, dan nanti akan datang ucapan dari tuan pengarang apa yang berkaitan dengan keterangan ini. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan beliau, qad ussairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim ila akhirih. Yang membuat terhentinya orang yang sedang berjalan menuju Allah dan jatuhnya orang yang sudah sampai kepada Allah disebabkan oleh pandangan mereka terhadap amal ibadah yang mereka lakukan dan pandangan mereka terhadap sifat-sifat baik yang ada pada diri mereka. Yang udah sampai bisa tergelincir kalau dia menganggap bahwa amal perbuatannya udah paling bener, apalagi yang baru jalan menuju Allah. Terhenti dari perjalanannya kalau dia menganggap bahwa perbuatannya sudah paling benar. Apa Bang Ibu?
qad usairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim, yang menyebabkan terhentinya orang yang sedang berjalan menuju Allah dan terjatuhnya orang yang sudah sampai kepada Allah disebabkan oleh pandangan mereka terhadap amal perbuatan yang mereka lakukan dan pandangan mereka terhadap sifat-sifat baik yang ada pada diri mereka. Apa? Lupain aja udah. Jangan pakai dihitung-hitung udah. Wal ghalib ala zonni annal di qasodahul muallifu rahimahullahu ta'ala wa dzakarahu innama huwa lafzul qabuli fagolaton nasikhu faqalaba hurufuhu. Dan sangkaan yang paling kuat bahwa yang dimaksud oleh Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala dan yang disebutkan oleh pengarang sesungguhnya redaksinya itu menggunakan lafaz al-qabuli. Sangkaan yang paling kuat redaksi yang benernya yaitu al-qabuli gitu. Fagolaton nasikhu, tapi yang nulisnya lalai, salah, faqalaba hurufuhu, maka dia balik hurufnya. Aturan qabul di kulubi. Begitu Mang Haji itu. Alasannya kenapa yang di PDF pakai qabuli. Cuma yang di kitab masih pakai kulubi. Biasa emang begitu penulis mah. Makanya musuhnya pengarang kitab itu penulisnya. Apalagi kadang-kadang penulisnya sok pintar lagi. Wah ini kayaknya maksudnya tuh mengarang ini tulisannya begitu. Dia tulis saja. Apa Bang Ibu? Wala yahtaju fi hadza ila halfin. Dan jika redaksinya menggunakan al-qabuli, maka dia tidak butuh kepada kalimat yang dibuang. Kalau tadi pakai kulubi, berarti ada mudhof yang dibuang. Kalau pakai qabuli, tidak butuh kepada kalimat yang dibuang. Makanya lebih pas pakai qabuli. Wa taqriruhu ala hadzal wajhi an taqula salamatul amali minal afati syartun fi qabulihi. Dan ketetapan atas redaksi ini bahwa kamu katakan salamatul amali minal afati syartun fi qabulihi. Bebasnya amal perbuatan dari berbagai macam kerusakan merupakan syarat untuk diterimanya amal tersebut. Karena ketika kita merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah paling benar, berarti ada cacat pada ibadah yang kita kerjakan. Sedangkan bebasnya, terhindarnya perbuatan dari cacat itu merupakan syarat untuk diterimanya sebuah perbuatan. Nanti kalau kita masih merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan udah paling benar, berarti syaratnya kurang. Syarat untuk diterimanya kurang. Apa sih? Kiai nambahin Kiai, jangan diem aja Kiai. Li'anna sahibahu muttaqin lillahi ta'ala. Karena orang yang mengerjakannya merupakan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala azza min qail inna taqabbalullahu minal muttaqin.
Dan sungguh Allah Azza min Qail berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima amal perbuatan dari orang-orang yang takwa. Udah tuh. Itu mukadimahnya ya, terkait redaksi qabuli sama qulubi. Apa itu? Bang Tony, ngapain Bang Tony? Jelas sudah? Paham? Bang Sarip, jangan diem aja, pulas sebentar lagi. Udah, jelas tuh. Bang Dika udah paham Bang Dika? Kita balikin lagi ya. Kita wajib mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin. Tapi jangan sampai muncul di hati kita perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah yang paling baik. Jangan sampai itu. Kita wajib mengerjakan ibadah sebaik mungkin, tapi jangan sampai ada perasaan di hati kita bahwa ibadah yang kita kerjakan sudah paling baik. Jangan sampai. Diputar-putar aja Bang. Wa innama yaslamu amalu minal afati bittihamin nafsi fil qiyami bihaqqihi wa ru'yati taksirihi fihi fayaghibu anhu idzaka syuhuduhu wa yahtaqiru indahu wujuduhu fala yusakinuhu wala ya'tamidu alaihi. Wa innama yaslamul amalu minal afati, dan sesungguhnya amal perbuatan seseorang bisa terhindar dari cacat bittihamin nafsi fil qiyami bihaqqihi, dengan memfokuskan dirinya untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, wa ru'yati taksirihi fihi, dan selalu melihat kekurangan-kekurangan dirinya pada amal perbuatan tersebut. Agar amal perbuatan kita bebas terhindar dari cacat, yang pertama, kita fokus mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Itu juga harus kita tanamkan di hati kita ru'yati taksirihi fihi, bahwa amal ibadah yang kita kerjakan pasti banyak kekurangannya. Apa Ustaz? Begitu ya? Kayak tadi, makanya kita wajib mengerjakan ibadah sebaik mungkin, tapi munculkan perasaan di hati kita bahwa ibadah yang kita kerjakan masih banyak kekurangannya. Kayak tadi dah, meskipun zohirnya sholatnya khusyuk, lama, zohirnya bacanya fasih, tapi hatinya kadang-kadang di situ kurangnya. Iya, bacaannya fasih, gerakannya sudah berirama, tapi hatinya masih ngaur, atau masih ada rasa berat di hatinya. Ketika ngerjain ibadah nggak ada rasa gembira di hatinya. Itu pun kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah yang kita kerjakan. Apa loh? Munculkan perasaan itu agar amal yang kita kerjakan terhindar dari cacat. Fayaghibu anhu idzaka syuhuduhu. Jika sudah merasa seperti ini, maka dia tidak akan melirik sedikit pun kepada amal ibadah yang dia kerjakan. Wa yahtaqiru inda wujuduhu,
dan keberadaannya akan menjadi remeh untuknya, menurutnya. Nggak ada apa-apanya ini, masih banyak kurangnya. Zikir sampai 3 nggak ada apa-apanya ini. Apa? Setiap malam zikir sampai 1000 dah. La ilaha illallah, nggak ada apa-apanya ini. Mulutnya doang ngoplak, hatinya kemana-mana, nggak ada apa-apa. Munculkan di hati kita bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam ibadah yang kita kerjakan. Itu syarat agar amal perbuatan kita terhindar dari cacat. Begitu Bang Ibu. Fala yakinuhu wala ya'tamidu alaihi. Maka amal ibadah yang seperti ini tidak akan membuat dirinya tenang, dan dia tidak akan bergantung kepada amal perbuatan yang dia kerjakan. Yang ngandelin ibadah kita masih banyak kurang. Gimana mau bergantung sama amal? Fa'in yakun ala hadal wasfi bal kana naziron ilaihi musta'ziman lahu ghaiban an syuhudi minnatillahi ta'ala alaihi fi taufiqihi lahu alqa'ahu dzalika fil ujubi. Fahabito lidzalika amalahu wa khaba sa'yuhu. Jika dia tidak mengerjakan hal seperti ini, jika dia belum bisa menerapkan apa yang dijelaskan ini, balkana naziron ilaihi, bahkan dia masih memandang kepada amal perbuatan yang dia kerjakan, musliman lahu, dan dia anggap bahwa amal ibadahnya bernilai besar, ghaiban an syuhudi minnatillahi ta'ala alaihi, dia tidak menyaksikan anugerah yang Allah berikan kepadanya, fi taufiqihi lahu, berupa taufik yang Allah berikan untuknya sehingga dia bisa mengerjakan ibadah. Alqa'ahu dzalika fil ujubi. Hal tersebut akan membuat orang itu terdalam sifat ujub. Orang yang masih merasa bahwa dia bisa mengerjakan ibadah dan merasa bahwa ibadahnya udah paling benar, sehingga lupa bahwa dia bisa ibadah itu karena diberikan taufik oleh Allah, dia akan terjerumus ke dalam sifat ujub. Merasa bahwa dirinya bisa, merasa bahwa dirinya mampu, merasa bahwa ibadahnya udah paling benar. Ujub dah. Apa awal? Kita pisan geningan. Ayo Ibu. Jangan buat khutbah Ustaz. Orang pada kapal denger ya. Hah? Ibadahnya udah bener, syarat lagi. Kata siapa udah bener? Kata kita. Ia wajib mengerjakan ibadah sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, sesuai dengan tuntunan yang kita tahu. Tapi jangan sampai setelah itu muncul di hati kita perasaan bahwa ibadah yang kita kerjakan udah paling. Karena kalau begitu kita terus ke dalam sifat ujub.
Makanya cirinya orang seperti itu satu, gampang menilai orang lain, gampang mengomentari orang lain. Karena merasa bahwa dia udah paling benar, merasa bahwa dia udah lebih baik. Apa itu? Ujub jadi. Fahabita lidzalika amaluhu. Maka menjadi hangus perbuatan yang dia kerjakan disebabkan oleh sifat ujub itu. Wa khaba sa'yuhu, dan apa yang dia kerjakan menjadi sia-sia. Apa itu? Angus sudah. Kira banyak polen. Agak. Apa itu? Jelas tuh Ustaz, udah. Kiai nambahin Kiai. Cukup. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa amal ibadah yang kita kerjakan udah paling bener, udah paling cakep. Nah, dengan adanya perasaan seperti itu, maka akan hangus semua amal ibadah yang kita kerjakan. Dan ujung-ujungnya wa khaba sa'yuhu. Semuanya jadi sio-sio, jadi sia-sia. Qala Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu an, mastahsantu min nafsi amalan fahtasabtuhu. Imam Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu an berkata, setiap kali aku menganggap amalanku cakep, maka aku tidak akan menghitungnya. Apa itu? Setiap kali hatiku bilang bahwa amal ibadah yang aku kerjakan sudah cakep, maka aku tidak akan menghitungnya. Oh, cakep ini, kosong. Apa Ustaz? Sholat, hati rasanya alhamdulillah, sholat tadi khusyuk buat udah rasanya kan udah kagak dihitung udah. Setiap kali aku menganggap amal ibadahku sudah cakep, maka aku tidak akan menghitungnya. Yang dianggap cakep aja kagak dihitung, apalagi yang jelek. Bukan malah sebaliknya. Oh, berarti kalau yang rasanya masih banyak kurangnya itu yang dihitung, kagak gitu. Wa qala Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu, kullu syai'in min af'alika idza tasalta bihi ru'yatuka fadzalika dalilun ala annahu lam yuqbal minka li'annal qabula marfu'un mughayyabun anka wa man qata'at ru'yatuka fadzalika dalilun alal qabuli. Dan Imam Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu taala anhu berkata, semua perbuatan yang masih kamu ingat itu merupakan tanda bahwa amal tersebut tidak diterima. Apa Ustaz? Apa Ibu?
Semua perbuatan yang masih kamu lihat, yang masih kamu ingat, itu merupakan tanda bahwa amal tersebut belum diterima oleh Allah. Ya, iya lupain aja, jangan pakai diinget-inget. Kemarin enak rasanya zikir ya, khusyuk rasanya. Udah tuh belum diterima aja gitu. Kalau sebaliknya, kita kan beringsang amat. Yang rasanya cakep aja belum terima, apalagi yang beringsang mau aja. Apa? Udah tuh jelas. Mau ngajuin jelas. Udah pokoknya setiap kita ngerjain ibadah, udah lupain aja, udah pakai diinget-inget. Ya kan begitu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah yang kamu berikan dengan kamu ungkit-ungkit. Ibadah juga kita ungkit-ungkit. Ya Allah, kemarin saya udah sholat. Ya Allah, kemarin saya udah sedekah. Udah jangan diingat-ingat udah. Nah, kalau ibadah nggak boleh diungkit, kalau dosa diingatkan terus. Kalau berbuat dosa gitu. Nah kalau ingat buat taubat mah nggak jadi masalah, mah aja emang perintahnya begitu. Kalau dosa diinget-inget, jangan sampai kita ngerjain lagi. Kalau perbuatan baik mah jangan diinget-inget. Buat apaan juga diinget-inget. Bahkan padalika dalilun ala annahu lam yuqbal minka. Yang demikian itu merupakan tanda bahwa amal tersebut belum diterima oleh Allah. Ya, serba salah deh kita. Li'annal qabula marfu'un mughayyabun anka. Karena diterimanya amal jika kamu masih seperti itu, masih diangkat darimu dan masih dihilangkan darimu. Kalau kita masih ingat terhadap amal ibadah yang kita kerjakan, maka stempel penerimaannya belum dikasih, masih diangkat, belum. Kalau masih diingat-ingat, lagi timbang zikir 165 pakai diinget-inget, zikir 500 diinget-inget, ya. Perasaan saya udah rajin banget dan zikir tiap malam, ya. Gitu. Kita lupa-lupainnya ada yang nanya. Terbuka juga. Waman qata'at ru'yatuka fadzalika dalilun 'alal qabuli. Dan setiap kali kamu melupakan amal perbuatan yang kamu kerjakan, maka itulah tanda diterimanya amal perbuatan. Itu tuh. Gampang ya nandainnya ya. Apakah amal ibadah yang kita kerjakan sudah diterima atau belum? Tinggal kita balikin dah ke diri kita. Kita masih ingat-ingat ibadah kita apa enggak? Ini kadang-kadang dipakai buat protes lagi. Ya Allah, perasaan saya sholat udah rajin, zikir tiap malam, kok hidup masih begini aja. Dipakai buat protes. Justru dengan kita bicara seperti itu, tandanya kita masih ingat amal perbuatan kita. Dan itu tanda bahwa amal ibadah kita belum diterima oleh Allah. Apa Ustaz?
sampai berhenti ngaji deh, ini mah berat banget. Lupa, mouse-nya rusak. Waqad su'ila. Terus ini nih. Dikit lagi ya. Waqad su'ila ba'dul arifina. Ada sebagian orang arifin yang ditanya, ma alamatu qabulil amali. Ya Tuan Syekh, apa sih tanda amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Qala, maka orang arifin itu menjawab, nisyanuka iyyahu wan qita'u nazrika anhu bil kulliyati. Tanda bahwa amal ibadah yang kita kerjakan sudah diterima adalah kamu lupa kepadanya. Wan qita'u nazrika anhu bil kulliyati, dan kamu tidak memandang sedikit pun kepada amal tersebut secara keseluruhan. Itu tandanya. Tanda amal ibadah kita diterima apa sih? Tandanya kita udah lupa sama ibadah itu. Apa loh? Kalau kita masih ingat bahwa kita rajin sholat, rajin zikir, rajin berbuat baik, itu tandanya amal perbuatan kita belum diterima oleh Allah. Perasaan saya udah baik buat sama orang lain, perasaan. Itu tandanya amal perbuatan kita belum diterima oleh Allah. Kalau kita masih ingat-ingat. Bidilalati qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'uhu. Kepadanya akan terangkat kalimat-kalimat thayyibah dan amal soleh akan naik kepadanya. Qala fa'alamatu raf'il haqqi ta'ala dzalikal amala an la yabqa indaka minhu syai'un. Orang arifin itu berkata, maka tanda bahwa Allah sudah mengangkat amal perbuatan tersebut, an la yabqa indaka minhu syai'un. Tidak ada lagi yang tersisa di dirimu dari perbuatan itu. Tandanya amal ibadah kita sudah diangkat oleh Allah, di hati kita udah nggak keingetan lagi, udah nggak ada lagi. Itu tandanya. Kalau masih keingetan di hati, tandanya belum diangkat oleh Allah amalnya. Kalau masih ada di hati, belum diangkat jadinya. Iya, udah lepas, biar diangkat sama Allah amal perbuatannya. Masih diingetin aja, masih nyangkut di hati. Apa Monika? Makanya jangan merasa berjasa Monika. Jangan merasa bahwa kita udah banyak kebaikan. Awal kita begitu ya. Perasaan gue udah baik banget jadi orang. Itu tandanya amalnya masih ada di hati. Dan kalau amalnya masih ada di hati, itu berarti amalnya belum diangkat oleh Allah, belum diterima oleh Allah. Fayam bagi lil abdi idza amila amalan ayyakuna lewat ya. Fa innahu idza baqiya fi nazrika minhu syai'un wa lam yartafi li bainunatin baina indiyatika wa indiyatihi.
Karena sesungguhnya apabila masih ada yang tersisa di dalam pandanganmu sedikit pun dari amal ibadah yang kamu lakukan, walam yartafi, dan dia belum naik, belum diangkat oleh Allah, libainunatin baina indiyatika wa indiyatihi, karena masih adanya penghalang yang ada di antara dirimu dan di antara Allah. Fayambagi lil abdi idza amila amalan ayyakuna indahu nasyam mansiya bima dzakarnahu min ittihamin nafsi wa ru'yatit taksiri hatta yasulalahu qabuluhu. Maka sebaiknya bagi seseorang apabila dia mengerjakan satu perbuatan ayyakuna indahu nasyam mansiya, bahwa dia melupakan amal perbuatan yang dia kerjakan itu, bima dzakarnahu, seperti apa yang telah kami jelaskannya, min ittihamin nafsi, dari memfokuskan diri ini untuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, wa ru'yatit taksiri, dan dia melihat masih banyak kekurangan yang terdapat pada ibadah yang dia kerjakan, hatta yahsulalahu qabuluhu, sehingga hasil baginya diterimanya amal tersebut oleh Allah, sehingga amal itu diterima oleh Allah. Udah tuh. Kalau kita ngerjain sesuatu jangan diinget-inget. Udah kerjain aja, tapi nggak usah diinget-inget. Lupain. Kalau kita masih inget, itu tanda bahwa amal ibadah yang kita kerjakan belum diterima oleh apa? Jangan sampai, apalagi diomongin, perasaan saya udah banyak sholat, udah rajin zikir, rajin sedekah, rajin berbuat baik sama orang lain. Itu masih diinget-inget namanya. Dan itu tanda bahwa amal yang kita kerjakan belum diterima oleh Allah. Apa Ustaz? Udah tuh jelas? Masih ada di hati kita berarti, belum diangkat. Hah? Gampang Mang Haji. Timbang jangan inget-inget. Hah? Jangan dianggap. Oh, jangan pakai dianggap. Innama awroda alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil